Nama saya Maria Natasha Puspa Kinanti, NPM 2019 11179, Prodi Akuntansi semester 2. Oke, saya akan membahas tentang lingkungan dan budaya organisasi STIE Genteras. Budaya organisasi sendiri itu yaitu sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Dalam budaya organisasi, adapun proses terbentuknya budaya organisasi, yaitu munculnya gagasan-gagasan atau jalan keluar yang kemudian tertanam dalam suatu budaya dalam organisasi bisa bermula dari manapun, dari perorangan atau kelompok, dari tingkat bawah atau puncak budaya organisasi. Lalu yang kemudian ada ciri-ciri budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko. Kedua, stabilitas dan keamanan. Ketiga, penghargaan kepada orang. Keempat, orientasi hasil. Kelima, orientasi tim dan kolaborasi. Keenam, keagresifan dan persaingan. Sumber-sumber budaya organisasi dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, pengaruh eksternal yang luas, mencakup faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan atau hanya sedikit dapat dikendalikan oleh organisasi. Yang kedua, nilai-nilai masyarakat dan budaya nasional, yaitu keyakinan-keyakinan atau nilai-nilai yang dominan dari masyarakat luas. Ketiga, unsur-unsur khas dari organisasi tersebut. Adapun jenis-jenis budaya organisasi dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan proses informasi organisasi. Kedua, berdasarkan tujuannya. Berdasarkan proses informasi organisasi ada 4. Yang pertama, budaya rasional. Kedua, budaya ideologis. Ketiga, budaya konsensus. Yang keempat, budaya hierarkis. Berdasarkan tujuannya ada 3. Yang pertama, budaya organisasi perusahaan. Kedua, budaya organisasi publik. Ketiga, budaya organisasi sosial. Adapun manfaat budaya organisasi itu sendiri, ada 4 manfaat. Yang pertama itu membatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Yang kedua, menimbulkan rasa memiliki identitas bagi anggota. Ketiga, mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan kepentingan individu. Keempat, menjaga stabilitas organisasi. Budaya organisasi ada 2, itu budaya kuat dan budaya lemah. Maksud dari budaya kuat, yang pertama, organisasi di mana nilai-nilai kunci dipegang teguh dan diikuti secara luas. Yang kedua, mempunyai pengaruh besar terhadap karyawannya. Ketiga, organisasi menjelaskan secara terperinci hal-hal yang penting dan tidak penting dalam perusahaan. Ketiga, karyawan lebih berkomitmen dan kinerja organisasi yang tinggi. Budaya yang lemah, maksudnya itu organisasi di mana nilai kunci tidak harus dipegang teguh dan diikuti secara luas. Yang kedua, mempunyai pengaruh yang relatif kecil terhadap karyawan. Ketiga, organisasi tidak menjelaskan secara rinci hal-hal yang penting dan tidak penting di perusahaan tersebut. Lalu yang keempat, karyawan tidak banyak memegang komitmen dan kinerja organisasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi budaya organisasi ini.
lingkungan organisasi ada dua jenis. Yang pertama, lingkungan organisasi umum. Kedua, lingkungan organisasi khusus. Lingkungan umum mempunyai beberapa faktor. Yang pertama, kondisi ekonomi. Kedua, kondisi politik dan hukum. Ketiga, kondisi sosial budaya. Keempat, kondisi demografi. Kelima, kondisi teknologi. Keenam, kondisi globalisasi. Khusus organisasi ada beberapa faktor. Yang pertama, adanya pesaing. Kedua, pelanggan. Ketiga, pasar tenaga kerja. Keempat, lembaga keuangan. Kelima, adanya pemasok. Kesimpulan dari lingkungan dan budaya organisasi dapat diartikan sebagai sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik atau ciri khas kunci yang dijunjung tinggi. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik yang menjunjung tinggi dalam organisasi tersebut.